Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua dimanapun Anda berada? Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video kali ini kita masih di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kita akan membahas materi terkait pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Ini kita akan membahas tentang sistem starter pada sepeda motor. Oke, semua, sebelum kita lanjut, jangan lupa kepada teman-teman like dan subscribe channel Farindra. Kita akan bahas pelan-pelan. Oke, simak sampai habis. Sistem starter. Pada umumnya, motor bakar tidak bisa dihidupkan dengan tenaga motor itu sendiri. Maka starter digunakan untuk memutar motor bakar pertama kali sampai tercapai putaran tertentu hingga mesin dapat hidup. Tuh, jadi deskripsi dari sistem starter ya. Sebelumnya teman-teman kita ketahui dulu deskripsinya seperti apa. Setelah itu ada fungsi sistem starter untuk memutar crankshaft pada saat menghidupkan mesin. Itu adalah fungsinya dari starter. Jadi awal mula untuk menghidupkan suatu mesin, khususnya pada kendaraan motor bakar. Untuk jenis sistem starter perlu kita ketahui teman-teman, itu ada dua. Kalau khususnya pada kendaraan sepeda motor itu ada dua jenis ya. Yang pertama kickstarter. Kickstarter itu kalau kita bahasa secara umumnya itu adalah engkol, selah, memutar crankshaft dengan dorongan kaki ya, kickstarter dengan tenaga manual ya. Yang kedua itu adalah electric starter, memutar crankshaft dengan menggunakan motor starter yang digerakkan oleh energi listrik. Jadi pada kendaraan sepeda motor itu menggunakan dua jenis ini ya. Kita akan membahas di electric starter, karena di kickstarter ini konstruksinya mungkin teman-teman semua sudah banyak digunakan ya, jadi tidak begitu rumit untuk perawatannya dan penggunaannya. Kita akan bahas di electric starter karena di sini digerakkan oleh energi listrik. Seperti apa cara kerjanya dan bagaimana untuk perawatannya. Oke, next. Yang pertama kita bahas dulu tentang komponen sistem starternya. Sepeda motor dengan sistem starter kopling manual ya. Ada yang sistem starter dengan kopling manual. Seperti apa sih? Kita lihat menggunakan switch kopling ya. Ketika kunci kontak on, maka starter ini tidak akan berfungsi ketika switch kopling ini tidak ditarik. Jadi ketika switch kopling ditarik, dia terhubung langsung ke switch relaynya, starter relay ya. Dari starter relay dia terhubung ke neutral switchnya, maka posisi transmisi masuk. Ketika switch kopling tidak ditarik, maka starter tidak berfungsi atau motor starternya tidak berjalan. Jadi ini adalah sepeda motor dengan sistem kopling manual. Itu jika motor sport itu menggunakan ini umumnya, tapi kalau di motor matic itu dia menggunakan switch rem ya. Ini untuk komponen sistem starter pada tipe sport ya. Ada switch kopling, starter switchnya, kunci kontak, starter relay, baterai, motor starter dan neutral switch. Itu yang membedakan hanya di switch kopling dan neutral switch. Oke, selanjutnya sepeda motor dengan sistem V-matic ya, motor matic. Nih ya, bedanya itu ada di rear brake sama front brake switch. Jadi sama di side stand switchnya. Kalau yang lainnya sama ya, ada baterai, starter switch, kunci kontak, motor starter juga, ada relay juga. Yang beda hanya di
switch rem belakang dan switch rem depan. Selanjutnya ada switch di standar samping. Kalau motor Honda umumnya seperti itu. Untuk kenapa sih harus dirancang seperti ini, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya. Yang jelas kalau Matic ini ketika digas itu langsung jalan. Jadi kalau dia ditarik dulu remnya, ketika digas kan rodanya tertahan, mengunci. Dan juga di standar samping ketika motor masih belum standby, itu starter tidak berfungsi. Karena untuk mengurangi kecelakaan, ini sangat berfungsi untuk sebagai pengaman ya, pengaman dari pengendara. Oke, ini adalah komponen dari sepeda motor dengan sistem VMatic ya. Yang tadi sistem kopling manual, sekarang Matic. Kalau untuk tipe cup itu tidak terlalu banyak ya, hanya di standar samping biasanya. Ini jenis-jenis ini biasanya digunakan pada sepeda motor Honda. Oke, lanjut. Fungsi dari komponen sistem starter. Yang pertama ada motor starter. Fungsinya yaitu motor starter dialiri arus listrik dari baterai dan memutar crankshaft sewaktu starter switch atau tombol starternya diaktifkan. Jadi motor starter ini akan bekerja ketika dialiri arus listrik ya dari baterai yang diaktifkan melalui switch starternya. Berikutnya itu ada komponen dari motor starter. Ini adalah komponennya ya, seperti ini. Ini model potongan ya, sudah dipotong dari rangkaiannya. Yang jelas ada kumulator, di sini ada kumulator. Selanjutnya ada gulungan armatur koilnya. Selanjutnya ada brus ya. Brus ini kalau kita sering sebut dengan cool starter. Selanjutnya di dalam sini ada magnet ya, magnet. Terus nanti ada yang lain juga seperti seal dan rumahan-rumahan lainnya. Exploded view-nya di sini. Ini dari komponen motor starter. Umumnya menggunakan ini, motor starter. Oke, selanjutnya ada relay starter. Yaitu ada kabel. Jadi sistem starter mempunyai 3 kabel besar ya, karena dayanya terlalu besar. Kalau kabel kecil itu nggak kuat. Itu ada kabel motor dan kabel massa. Jadi ketiganya menggunakan kabel dengan diameter besar. Jika pemasangan tidak sesuai atau berkarat, maka sistem starter tidak berfungsi. Jadi dihindari dari karat atau kotor. Kita rajin-rajin membersihkan. Ketika starter tidak berfungsi, maka kita cek dulu kabel-kabelnya atau rangkaian-rangkaian dari kabel sistem starternya. Selanjutnya ada starter relay. Itu starter relay fungsinya untuk mengalirkan arus besar dari baterai menuju motor starter dengan cara mengalirkan arus kecil ke starter relay. Ini fungsi dari starter relay ya. Nah, jadi untuk mengurangi beban yang terlalu besar atau daya yang terlalu besar dikeluarkan dari baterai. Ini salah satu penghemat ya dari starter relay-nya. Seperti apa starternya? Seperti ini. Jadi dari baterai ya menuju motor starter, arus besar dilanjutkan ke motor starternya. Dengan cara apa? Dengan cara arus kecil. Jadi sinyal mengaktifkan starter relay arus kecil ke starter relay. Setelah itu diaktifkan ke motor starter. Jadi secara tidak langsung ini adalah sebagai penghemat arus baterainya. Arus listrik yang menjalankan motor starter itu arus besar. Sebagai penghemat ya. Oke, selanjutnya komponen starter relay ini masih di relay ya, mempunyai suatu komponen elektromagnet di dalamnya. Jadi sewaktu arus kecil mengalir dari baterai ke elektromagnet ini melalui kunci kontak, starter relay terhubung hingga ada arus listrik besar yang mengalir dari baterai ke motor starter melalui starter relay. Jadi fungsinya relay itu tadi ya, ketika dia
dapat elektromagnet dari kontak ya, dari arus kecilnya tadi, maka dia mengaktifkan arus besarnya untuk menuju ke motor starternya. Jadi sebagai pemutus arus, secara tidak langsung dia adalah pemutus arus. Jadi nggak selalu terhubung. Jadi elektromagnet itu sebuah kumparan dililit mengitari inti besi, dan sewaktu arus mengalir melalui kumparan, maka inti besi dimagnetisir untuk sementara ya. Jadi itu komponen dari relay starter seperti ini. Starter relay tidak aktif nih ya, inti besinya di sini ada kumparan relay-nya. Ini ketika starter relay tidak aktif, maka tidak ada arus. Ketika starter relay aktif, arus kecil ya, ini dari kontak arus kecilnya, terus arus besarnya berjalan, sini terhubung dari inti besinya ke motor starter. Ini dari baterai menuju motor starter. Ini dari arus kecil dari kontaknya. Dari kontak ya, arus kecil ini. Ketika kontak diposisikan on, maka ini mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan relay. Ketika switch starternya ditekan, maka arus besarnya terhubung ke motor starter. Itu prinsip kerja dari starter relay. Oke, next. Selanjutnya itu ada kunci kontak. Sistem starter dihidupkan sewaktu kunci kontak diputar ke on dan dimatikan sewaktu kunci kontak ke off. Itu adalah kunci kontak untuk sistem starternya. Seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya ada starter switch atau saklar switchnya, saklar starter, handlebar sebelah kanan biasanya ya. Selanjutnya ada clutch switch, switch coupling untuk mendeteksi posisi dari tuas couplingnya. Nih, switch coupling. Ketika ini ditahan, maka starter bisa diaktifkan di switch ini. Oke, selanjutnya ada neutral switch, mendeteksi apakah transmisi dalam keadaan netral atau tidak. Kalau posisi dia tidak netral atau masih dalam positioning 1 atau berapa itu, maka starter tidak akan berfungsi, karena di sini neutral switchnya mendeteksi apakah transmisi dalam keadaan netral atau tidak. Tapi ketika dia sudah netral, maka starter bisa berfungsi. Ini umumnya di motor tipe sport ya, atau di tipe cup seperti ini ya. Neutral switch ini untuk rem, biasanya di tipe matic. Neutral switchnya yang ini. Selanjutnya ada side stand switch, standar samping, mendeteksi apakah side stand switch dalam keadaan terpasang atau bebas. Jadi kendaraan dengan sistem matic menggunakan side stand switch. Jadi tipe matic yang menggunakan standar samping switchnya sebagai starter inhibitor switches. Ini ya. Ini untuk mendeteksi apakah dia bebas atau tidak. Otomatis kalau ini di posisi standar samping ini tidak bebas, maka kan motor starter tidak akan berfungsi. Tapi ketika ini dibebaskan, otomatis pengendara sudah di atas kendaraan. Jadi itu fungsinya ya, untuk mengurangi dari bahaya. Ini sebagai pengaman juga. Soalnya ada baterai. Jelas baterai adalah merupakan sumber daya arus listriknya. Jadi komponen motor starter itu sumber daya dari baterai. Seperti itu. Ketika starter tidak berfungsi, kita pastikan baterainya dalam kondisi baik ya. Ketika baterai ini adalah komponen pertama yang kita periksa ketika motor starter itu bermasalah atau mengalami trouble. Oke, jadi seperti itu ya untuk komponen-komponen dari starter. Bisa menggunakan baterai basah ataupun yang kering. Oke, untuk cara kerja sistem starter, bagaimana arus listrik mengalir ke motor starter kan seperti itu ya. Seperti ini. Dari baterai arus besar menuju relay starter ya.
arus kecil dari posisi kontak. Ketika kontak on, arus kecil mengalir, ya. Kontak on, arus kecil mengalir. Ketika ini ditekan, ya, posisi arus besar sudah mengalir ke relay. Ketika posisi kontak on, arus besar sudah di sini, sudah sementara ada di sini di relay aktif. Ketika on, relay aktif. Terus arus kecil mengalir ke sini ke switch starter. Ketika switch starter ditekan, maka relaynya berfungsi mengirim arus besar ke motor starter. Motor starter maka akan bergerak, ya. Jadi di sini massa ketemu massa atau groundingnya. Di relay juga menggunakan massa. Ini untuk cara kerja sistem starternya. Ini adalah rangkaian dari baterai menuju kontak menuju switch, dari switch menuju relay. Maka di sini sudah ketika on, maka di sini arus sementaranya sudah tersimpan di sini ketika on, tapi langsung tidak terhubung. Ketika ini ditekan, maka dia langsung terhubung arus besarnya, ya, seperti itu. Jadi otomatis ini adalah sebagai salah satu sistem pengaman juga. Oke, selanjutnya kita lihat arus listrik kecil mengaktifkan relay starter sewaktu kunci kontak dihidupkan, ya. Arus listrik kecil mengaktifkan relay aktif ketika kunci kontak on dan ketika switchnya ditekan. Jadi arus listrik ini mengaktifkan relay starter, mengalir dari baterai ke relay starter melalui kunci kontak dan starter relay aktif, ya. Kuncinya di sini. Ketika on, langsung ini sudah sementara di sini, sudah tersimpan. Ketika ini ditekan, maka langsung menuju ke motor starternya. Arus listrik besar itu mengaktifkan motor starter. Itu mengaktifkan motor starter. Ini arus listrik kecil, perlu diingat ini hanya mengaktifkan relaynya, ya. Sewaktu relay diaktifkan, arus listrik besar mengalir ke dari baterai ke motor starter melalui starter relay, yang kemudian menjalankan motor starter. Paham ya dari sini, ya, cara kerjanya sangat mudah dipahami sekali. Jadi bisa kita lihat dari rangkaian ini, ketika bermasalah, motor starter bermasalah, itu adalah kita periksa dulu dari sumber arusnya. Sumber arusnya ini normal apa enggak? Berapa sih tegangan baterai? Pernah kita bahas, tegangan baterai itu pada umumnya standarnya dalam kondisi penuh itu adalah 13,00 sampai 13,02 volt. Itu dalam kondisi penuh, ya. Ini umumnya pada sepeda motor. Tapi kalau di bawah 12,00 volt atau 12 volt itu perlu di charging, maka tidak kuat untuk mengangkat motor starter. Daya yang dibutuhkan motor starter sangat besar. Seperti itu. Oke, selanjutnya sistem starter kopling manual dan pneumatik. Sistem starter, ya, itu ada kendaraan dengan sistem kopling manual. Biasanya digunakan pada tipe sport. Jadi jika transmisi dalam kondisi netral, ya, itu bisa digunakan motor starter dapat dihidupkan. Tapi dalam keadaan transmisi tidak posisi netral, itu harus digunakan tuas kopling, ya, baru bisa dihidupkan motor starter. Ini sistem starter kopling manual. Yang pneumatik, ya, kendaraan dengan pneumatik, dia dengan switch rem atau switch stand standar samping, ya. Ketika switch rem kanan kiri itu ditekan atau ditarik tuasnya, maka motor starter dapat dihidupkan. Tapi kalau ini nggak ditekan, dia nggak bisa hidup. Seperti itu. Ini adalah sebagai sistem pengaman di kendaraan sepeda motor yang sekarang ini. Pada umumnya kebanyakan motor menggunakan ini semua, ya. Oke, selanjutnya. Oke, selesai sampai di situ. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat terus belajar. Kita akan belajar sesederhana mungkin, ya. Oke, sekian dan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe channel Farindra. Mantap.